Oke, selamat siang kepada Pak Michael dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai tugas yang telah kami kerjakan, yaitu menginterview sebuah bisnis profile. Nah, pada kesempatan ini kiranya perkenalkan dulu, nama saya Wilson. Nama saya Claudia. Nama saya Christian. Saya Hosea. Dan sekarang kami bisa mulai presentasinya dengan memperkenalkan, memberitahu pendahuluannya, dan nanti ada pembahasannya, dan kami akan menutup presentasi dengan pembelajaran serta kesimpulannya. Oke, pertama-tama. Jadi pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakang itu pertama kita akan membahas tentang media sosial. Media sosial itu merupakan suatu sarana untuk kita dapat bersosialisasi dengan manusia tanpa ada batasan ruang atau waktu. Lalu media sosial sendiri terdiri dari 3, yaitu paid, own, dan earn. Nah, paid itu maksudnya secara berbayar, own itu dibuat sendiri, dan earn itu merupakan respon dari para pengguna sosial media. Lalu kita juga mendapatkan data pengguna internet. Pertama itu dari Hootsuite tahun 2020 itu terdapat sekitar 160 juta pengguna media sosial di Indonesia. Lalu masyarakat Indonesia juga rata-rata tuh menggunakan internet sekitar 2 jam per hari. Nah, jadi ini menjadi daya tarik sendiri mengapa kita ingin melakukan interview ini. Lalu dari semua narasumber yang semua orang yang sudah kita kontak, terciptalah satu narasumber itu yang bernama Kak Alfonso Seto. Beliau merupakan pemilik dari Manani Kopi. Kita memilih beliau karena pertama itu kemudahan akses karena salah satu anggota dari kami itu mengenal beliau. Lalu yang kedua itu Manani Kopi itu berdiri sudah cukup lama sehingga kita menilai Manani Kopi itu cukup kompeten untuk kita interview. Selanjutnya dari tujuan, ada beberapa tujuan yang kita ingin capai. Yang pertama adalah mengetahui seberapa pengaruh digital media dalam lingkup bisnis, terutama yang berkaitan dengan leverage, mengetahui sejauh apa keperluan untuk menyimbangkan antara penggunaan offline dan offline, mengetahui jenis digital media seperti apa yang cocok dan relevan untuk digunakan, dan yang terakhir, mengetahui pentingnya kebutuhan IT akan day-to-day bisnis. Next. Selanjutnya ini adalah company profile. Bisa dibaca di presentasi di PPT-nya. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Iya, berikut di sini adalah fakta Manani Kopi yang telah kami ketahui dari hasil wawancara kemarin. Founder dan owner seperti yang telah diberitahu tadi adalah Kak Alfonso Seto atau biasa dipanggil Kak Alfons. Dan beliau di sini adalah yang merintis berdirinya Manani Kopi, di mana pengalaman berdiri Manani Kopi ini merupakan pengalamannya sendiri. Beliau awalnya memiliki bisnis restoran, dan di bisnis restoran itu banyak konsumennya yang merupakan pekerja memberikan request kepada beliau untuk membangun sebuah toko kopi. Dan karena beliau merasa ada demand yang banyak untuk minuman kopi ini sendiri, maka beliau mengembangkan toko kopi yang diberi nama sampai saat ini Manani Kopi. Nah, outlet Manani Kopi saat ini ada di Universitas Prasetya Mulia BSD dan juga di Alam Sutra, namun untuk kedepannya ada rencana untuk pengembangan 3 lokasi lagi yang ada di BSD, Cengkareng, dan Bekasi. Next. Lalu untuk penggunaan digital media oleh Manani Kopi, saat ini digital media yang digunakan yang masih utama adalah Instagram untuk media promosi dan GoFood serta GrabFood untuk penjualan. Nah, Kak Alfons ini sendiri menganggap digital media itu penting karena melalui digital media, salah satunya Instagram di sini, itu mudah untuk dioperasikan dan bisa menjadi tempat untuk menjabarkan testimoni seperti penampilan produk, model produk, sehingga konsumen bisa melihat produk-produk yang ditawarkan dan mengenal brand Manani Kopi lebih jauh lagi. Next. Selanjutnya masih digital media. Kita menanyakan tentang own media, paid media, dan earned media yang sudah dijabarkan sebelumnya. Jadi menurut beliau, yang sampai saat ini yang saya jalankan adalah own media, yaitu Instagram, dan kemudian yang sedang berjalan, sedang diusahakan adalah website. Kenapa belum berkembang ke media-media yang lain? Karena menurut beliau harus memiliki sebuah tim yang kompeten, harus memiliki tim sendiri yang mampu untuk mengurus digital media secara keseluruhan. Karena itu, beliau mengatakan ketika memilih tim, akan memilih tim yang eksternal dari luar, yang difokuskan kepada mahasiswa atau orang muda,
karena dianggap bahwa mahasiswa atau orang muda ini bisa memberikan input-input yang lebih fresh, yang lebih baru mengenai sosial media. Kemudian kita lanjutkan kepada seberapa pengaruh sih digital media itu tadi terhadap pendapatan dari Manana Kopi itu sendiri. Yang beliau jawab itu sangat berpengaruh, namun sampai saat ini belum maksimal. Mengapa belum maksimal? Karena sampai saat ini media sosial itu dijalankan oleh tim dari internal sendiri, belum menggunakan tim dari luar. Nah, untuk itu kadang ada dari kontennya, dari promosinya, itu belum secara maksimal. Next. Sedangkan untuk IT atau software dalam keseharian usahanya, beliau tuh banyak menggunakan. Salah satu contoh yang diberikan adalah kasir pos online atau Moka. Kenapa menggunakan Moka? Karena penggunaannya itu mudah, banyak manfaatnya, dan berlanjut ke pertanyaan berikutnya adalah Moka itu biayanya sangat sesuai dengan manfaat yang diberikan, sangat sepadan. Mengapa? Karena kasir pos itu mempermudah pencatatan, mempermudah penyusunan laporan, dan yang paling penting harganya itu bisa dibilang harga license itu sangat murah dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya seperti Raptor. Sehingga apabila ditanyakan sepadan dengan manfaat dan biayanya, itu sangat-sangat sepadan. Next. Oke, jadi jadi kita juga memberikan pertanyaan, apakah beliau tuh sering menghadapi hambatan dalam penggunaan media sosial. Nah, beliau ini cukup sering karena yang pertama kayak tadi personilnya itu kurang untuk menghandle sosial media, sehingga kontennya itu cenderung tidak variasi karena dan kualitasnya itu juga kurang karena masih dikelola sendiri. Lalu berhubungan juga dengan poin selanjutnya, yaitu kurang efektifnya promosi karena seperti tadi kontennya itu dibuat sendiri juga, jadi kontennya itu cenderung tidak variasi. Lalu yang poin selanjutnya itu beliau juga harus menyesuaikan konten dengan situasi tertentu. Kayak misalnya situasi sekarang itu ada COVID-19, jadi beliau itu juga harus mengetahui konten apa yang disukai oleh konsumen, seperti misalnya mengapa harus minum kopi tiap hari atau hal-hal yang seperti itu. Lalu selanjutnya itu tidak jelasnya tolak ukur marketing, karena dari segi misalnya dari fitur Instagram, dari segi like itu tidak merepresentasikan jumlah pembeli yang akan membeli Manani Kopi itu sendiri. Jadi tidak jelas gitu. Lalu selanjutnya itu dalam penggunaan digital media itu Manani Kopi itu pernah ada yang memberikan pertanyaan mengenai franchise. Nah, dari franchise sendiri ini beliau belum terlalu fokus di situ karena masih fokus untuk mendevelop produk dan juga membuka cabang baru. Lalu selanjutnya itu bisa juga menjadi warning untuk quality control. Seperti contohnya tuh waktu itu ada pernah yang mention mengenai perbedaan rasa kopi di outlet Prasetya Mulia dan Alam Sutra. Nah, ini tuh bisa menjadi sebuah warning apa yang terjadi di dalam proses pembuatannya, mengapa bisa berbeda, sehingga bisa dijejaki lagi mengapa bisa terjadi seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu bisa juga menjadi alat untuk promosi produk baru dan juga meningkatkan brand awareness. Nah, menurut beliau juga media online dan offline itu tetap harus digunakan secara bersama untuk meningkatkan engagement dan brand awareness. Nah, seperti misalnya itu kalau misalnya dari media online kan tidak semuanya itu akan melihat apa yang sudah dibuat oleh Manani Kopi. Nah, melalui offline itu bisa saja ada orang-orang yang belum melihat Manani Kopi itu bisa terengage karena melalui misalnya penggunaan brosur seperti yang digunakan oleh Manani Kopi tersebut. Oke, selanjutnya ada kita akan masuk ke bagian pembelajaran dan kesimpulan. Ya. Pembelajaran yang kami dapatkan dari hasil wawancara dengan Kak Alphonse, pemilik Manani Kopi, di sini adalah pentingnya penggunaan digital media untuk membantu penjualan dan meningkatkan brand awareness untuk mencapai pasar yang lebih luas. Nah, di sini itu dilakukan dengan menyuguhkan konten-konten yang memiliki konsep yang menarik dan engaging, sehingga konsumen bisa tertarik dan berusaha mencari tahu lebih dalam mengenai brand Manani Kopi ini sendiri. Lalu, yang ketiga itu adalah menentukan strategi pemasaran. Di sini dengan ada digital media bisa dilakukan strategi pemasaran yang tepat untuk segmen customer seperti cold, warm, dan hot customer. Sehingga tepat sasaran dan bisa meningkatkan penjualan. Lalu pembelajaran yang kedua yang kami dapatkan adalah membantu pebisnis untuk menghemat pengeluaran, karena di sini bisa mengurangi biaya untuk merekrut pegawai, menghemat biaya untuk biaya sewa outlet fisik, dan juga untuk
menghemat pengeluaran media promosi karena semuanya ini bisa dilakukan melalui digital media dengan lebih efektif. Yang ketiga adalah pembelajaran mengenai penggunaan digital media dengan bijaksana karena digital media itu di sini kan bisa digunakan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun, bisa dibilang transparan. Maka dari itu seorang pebisnis harus bisa menggunakan digital medianya dengan bijaksana, dengan mengeluarkan konten-konten yang tetap menarik, namun tidak menimbulkan kontroversi serta memberikan pelayanan yang juga sama baiknya melalui digital media ini sehingga mewujudkan adanya brand image yang positif di antara customer. Oke, terakhir kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan yang pertama itu penggunaan sosial media ternyata sangat penting untuk pertumbuhan bisnis. Mengapa? Karena dari seluruh riset yang telah dilakukan, promosi hingga cara pemesanan dan pembayarannya itu semuanya menggunakan digital media. Nah, yang kedua ini postingan konten digital harus juga disesuaikan dengan situasi keseharian manusia. Nah, misalkan kayak kalau lagi kehidupan normal, itu orang-orang menciptakan promosinya yang sesuai dengan kehidupan normal. Kalau misalkan sekarang lagi situasi COVID-19, ya orang-orang biasanya menciptakan konten berbau-bau kesehatan. Nah, dari Manani Kopi ini juga menciptakan promosi mengenai apa sih manfaat-manfaatnya meminum kopi, lalu memberikan juga struktur-struktur kesehatannya dari meminum kopi tersebut. Nah, yang terakhir ini adalah promosi dengan cara offline, itu ternyata juga masih sangat penting. Mengapa? Karena dari promosi offline, kita juga bisa membagikan brosur, serta memberikan tester secara gratis kepada customer. Nah, sebelum kami tutup presentasinya ini, kami juga banyak menyisipkan lampiran mengenai Manani Kopi sendiri. Ini adalah Instagramnya, dan kami juga menyisipkan yang lainnya seperti konsep, ada outletnya juga, dan daftar minumnya, dan terakhir outletnya. Ya. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan, dan jika ada pertanyaan bisa langsung saja berkomentar di bawah. Terima kasih.